ketemu nih dengan orang itu. Ya kan, kalau nggak ketemu, even barang apapun kita nggak bisa nawarin. Tapi kalau ketemu udah enak. Nah kalau ketemu kan beda. Bahasanya kalau sama keluarga gitu ya, kan kita ngeliat di wajahnya dia kan. Jadi dia nolaknya pun kalau sama keluarga kan gimana gitu. Udah ketemu. Tapi kalau namanya by phone, orang gampang. Pak, ini saya mau nawarin. Iya, ntar dulu ya. Kirim aja brosurnya. Kirim brosurnya nggak dibaca. Itu nggak dibaca. Kecuali kalau ada orang kayak kemarin ada customer lama. Mas, sekarang di kowe ya? Iya. Tolong dong Mas kirim brosurnya dulu. Karena dia yang butuh, saya kirim dulu brosurnya. Nah, tapi ingat teman-teman. Dia waktu itu anaknya baru lahir, butuhnya air purifier. Saya butuh air purifier, Mas. Anak saya baru lahir. Mas, sekarang di kowe ya? Iya, saya di kowe. Tolong Mas kirim brosurnya ya. Dia butuh air purifier, saya kirim brosur air purifier, saya kirim brosur water purifier, saya kirim brosur wakaf. Brosur wakaf tetap saya kirim. Yang closing apa teman-teman? Wakaf yang closing. Wakaf yang dia closing. Mas ada pegang wakaf Mas di kowe? Ada. Saya bilang gitu. Closing. Wakaf. Karena dia apa? Karena prinsip dia, oh ini bagus Mas. Saya punya duit, nggak boleh ditunda-tunda. Yang namanya sedekah nggak boleh tunda-tunda. Dia belinya cash. Apakah perlu pakai ini? Enggak. Jadi anak muda umur 36 tahun, suami istri, pengusaha. Nah, itu dia di saat Covid orang pada turun, dia melejit. Gitu. Nah, saya kalau sama customer nih, biar supaya kita enak akrab gitu. Orang mau nggak kalau kita minta disuruh sharing, seneng nggak orang? Seneng. Saya bilang, Mas Adit, boleh dong sharing. Jadi sukses nih. Orang di saat pandemi pada anjlok, Mas Adit kok malah naik. Saya minta sharingnya. Sama orang-orang, pokoknya semua customer saya minta sharingnya. Ada yang sharingnya, Mas pokoknya jangan lupakan kita sholat tepat waktu, sholat berjamaah kalau laki-laki, itu kan sholat subuh, pada ngasih tahu begitu. Ya udah jalanin aja. Orang yang sudah selesai jalanin aja. Nah, itu kan perintah agama kan begitu. Nah, yang salah satunya Mas Adit ini yang pengusaha seragam Polri se-Indonesia loh. Dia pengusaha seragam Polri. Kantornya pabriknya dia di Purwokerto. Nah, orang pada anjlok, dia pada melecit, itu dia bilang apa? Sedekah. Makanya begitu saya pegang wakaf, wah ini bagus Mas. Ini nggak boleh tunda-tunda nih. Dia langsung beli 3 pada waktu itu. Cash langsung belinya. Kemarin dia mampir ke masjid mana, dia sholat, telepon saya. Mas, nambah 1 lagi pegang wakaf buat masjid ini. Nah, jadi kalau orangnya telepon belum ketemu nggak apa-apa kita share. Tapi kalau belum tahu produk kowe, dia belum tahu, kita tawarin, jangan sampai nawarinnya, Mas saya mau nawarin produk ini. Apalagi, Mas saya mau ke rumah ya, apa yang mau nawarin produk lo nggak paham betul. Jadi cari selanya bagaimana kita bisa main ke rumah dia. Ya orang marketing itu kan pintar. Saya kan suka gitu, Mas. Besok saya ke arah Depok nih. Padahal belum tentu ke Depok. Saya cuma mamang tujuannya ke dia kan. Saya mau ke Depok nih, boleh dong saya mampir. Jam berapa Pak? Ya mungkin sekitar makan siang lah, setelah makan siang. Oh boleh Pak. Gitu. Pokoknya itu dulu aja. Nah biasanya kalau udah ketemu, ngobrol-ngobrol kan, dia suka nanya, tumben nih, ada apa nih? Nah itu baru ngomong. Gitu kan. Dia nggak bakalan nanya, oh ini pas saya udah ketemu nih, udah ngobrol-ngobrol, udah ngopi, udah ini. Oh ya Mas, ini tumben nih kesini. Dalam rangka apa nih? Nah itu kita ngobrol. Nah kalau dia nggak ngomong gitu, kita sebagai orang marketing, jangan kita terbawa arus ngikutin cerita dia. Ada loh tim saya, nggak bisa ngomong. Sampai ujung-ujungnya pulang, nggak ngomong kowe. Jangan sampai gitu. Kalau saya punya target, saya 15 menit. 15 menit saya target, saya datang misalnya jam 10. 15 menit saya target lihat jam, udah waktunya saya mesti ngomong. Karena tujuan saya kan mau prospek, ngapain kita ngikutin ngobrolannya dia? Terus saya bilang gini, Pak maaf nih Pak, ngomong-ngomong Bapak di rumah pakai air galon ya? Oh iya, kenapa? Gitu. Oh kita ini sekarang saya di kowe nih Pak. Rata-rata orang, Bapak kenal kowe? Belum kan? Belum, rata-rata belum. Sekarang saya di kowe Pak. Gitu. Apa tuh Mas kowe? Dispenser tanpa galon. Ada yang bapaknya bercanda, bohong aja nih Mas, dispenser nggak mungkin nggak pakai galon gitu. Ada yang begitu loh, karena dia belum paham. Justru ini Pak canggih Pak, saya bilang gitu. Begitu dia
Begitu dia penasaran kan dia, saya bilang ini justru canggih Pak. Ini dispenser tanpa galon Pak. Gimana ceritanya? Nah kalau dia ceritanya, udah buka buku kan, ada buku yang alur apa filterisasi itu, saya buka itu, saya ceritain prospek langsung masuk. Pokoknya targetnya alurnya ice breaking jangan lama-lama. Kalau saya 15 menit, begitu 15 menit langsung cut. Kita langsung, Pak ngomong-ngomong Bapak di rumah pakai minum apa? Emang kenapa? Nah, Bapak pakai galon kan? Iya pakai galon. Udah pokoknya langsung cut aja ke situ. Karena memang tujuannya ke situ kan ya. Jangan kita yang sungkan, dianya juga ngolor gitu. Ada orang yang ceritanya panjang lebar loh. Ada orang yang datang ke rumah itu udah cerita terus itu loh. Dengerin sampai panjang-panjang. Pokoknya saya 15 menit, saya harus jadi kendali. Walaupun kita tamu. Nah awal-awal nggak apa-apa 15 menit dengerin dia. Orang itu kalau udah didengerin, giliran kita ngomong dia dengerin nggak? Dengerin. Tapi jangan dari awal kita langsung ngomong, jangan. Kita dengerin dulu dia aja. Nah kalau saya datang tuh ice breaking-nya, Pak, kayaknya tambah sukses nih Pak. Itu, angkat dulu dia. Gimana Pak bisnis Pak? Gimana kerjaan Pak, lancar ya? Rezeki lancar ya? Keluarga sehat semua ya? Gitu. Kalau ada misalnya di rumahnya ada foto anaknya gitu, Pak si kecil udah kelas berapa nih Pak? Namanya siapa Pak? Gitu. Nah orang itu paling seneng kalau dia sudah punya anak, sebutin nama anaknya. Misalnya ada fotonya gitu, yang kecil namanya siapa nih Pak? Kayak saya namanya Bayi. Oh Bayi sekarang kelas berapa Pak? Sebutin nama anaknya terus. Kira-kira nanti Bayi bisa mau jadi apa nih Pak? Sebutin nama anaknya terus. Orang kalau sebutin nama anaknya senang tuh dia. Itu satu prinsip. Jadi orang ini ingat gitu ya. Nah kalau kita udah pernah ketemu sama dia, terus bisa orang nanya lagi, Pak gimana kabar Bayi Pak? Sehat ya Pak? Oh itu senang gitu. Senang. Saya dalamin. Saya 18 tahun di marketing, saya bagaimana kira-kira apa nih yang nggak bisa. Nah, kita diskusi sama-sama. Kalau saya yang belum bisa kejawab, itu yang orang, saya punya customer, orang kaya. Masalah duit gak ada masalah. Mobilnya paling sade, motornya paling murah PCX. Mobilnya ada Fortuner, ada Pajero. Tapi minumnya air rebusan. Saya datang prospek itu minumnya air rebusan. Itu sampai sekarang nggak closing. Karena prinsip dia, pokoknya saya nikmatin aja Pak, saya yakin dengan air rebusan. Ya tapi kan saya bilang gini, saya cuma cerita begini, Pak, air rebusan dulu zaman saya kecil, saya juga minum air rebusan. Ibu saya juga minumnya air rebusan kan dulu kan. Tapi kan berjalan dengan waktu, kita pakai galon dong Pak. Sekarang saya di rumah dulu pakai galon. Sekarang udah teknologi canggih, punya dispenser tanpa galon Pak. Langsung air dari keran, lebih higienis, nggak perlu repot-repot merebus air, nggak perlu repot-repot angkut galon, tinggal colokin minum Pak. Tinggal ambil minum. Enggak lah, pokoknya saya udah prinsip saya harus air direbus. Nah udah gitu deh, itu nggak bisa. Sudah sempat didemoin Pak? Apa? Sudah sempat didemoin? Belum. Saya belum sempat demo. Cuma dia bilang, oke Pak, pokoknya kalau untuk airan saya, karena dia punya prinsip gitu. Dia bilang, saya punya prinsip kalau nggak direbus saya nggak puas. Dia bilang gitu. Paling dia cuma gini ujung-ujungnya. Oke Pak An, kemarin waktu kita kan pameran di Margo City ya. Oke Pak, nanti kalau misalnya oke, kita mampir ke Margo City lah. Itu bahasa menghibur dia gitu. Tapi sekarang saya belum closing. Cuma satu itu yang customer saya yang belum closing. Masalah air rebusan. Soalnya ada juga yang kayak gitu. Hah? Nah, yang wakaf saya udah tawarin. Wakaf, ya cuma begitu ya. Nggak tahu lah, biasanya begitu. Ya nanti Pak, saya pikirin. Nah, kalau wakaf itu saya cerita sedikit, kita bisa masuk itu dari 3 sisi. Sisi pertama, saya prospek ibu, begitu ibu udah closing, minggu depan saya hello lagi dengan ibu. Bu, saya satu rahim lagi ke rumah ya, saya pengen rasakan air kowe ibu. Gitu. Saya bercanda gitu aja. Oh boleh Mas gitu kan. Sampai sana, Bu ini air kowe ya, gitu dikasih minum, Pak ini air kowe kan. Oh enak ibu, gimana menurut ibu? Nah, cerita baru masukin program wakaf. Ya itu cara pertama, program wakaf masuk. Setelah closing yang pertama, seminggu kemudian datang lagi. Kalau kita lihat dia orang dermawan, saya datang lagi. Saya ceritain wakaf. Nah sebelum ke wakaf, ya kan kalau muslim kan pasti kenal
ibu kenal yang namanya sahabat Nabi Utsman bin Affan. Kan sampai sekarang dia punya sumur Utsman bin Affan, Bu. Ya kan rezekinya pahalanya selalu ngalir terus selama itu air digunakan buat kepentingan umat. Oh iya benar Pak. Nah kita di Kue ada program wakaf nih. Gitu. Nah saya ceritain. Nah ibu bapak mau wakaf di mana? Di masjid A, masjid B, bapak yang tentukan. Nanti urusan ngurus ke sana saya. Jadi jangan dia, kita. Pokoknya dia itu tinggal bayar, tinggal aplikasi aja. Urusan ini ke sana kita. Nanti, oh saya bisa sana mas, oke saya bisa ke sana ya pak. Nah tanya dulu. Nanti kalau pengurusnya nanya, sebutkan dari mana, izin mau disebutkan nama bapak atau pakai nama hamba Allah aja. Oh nama hamba Allah aja pak, gitu. Saya suka begitu. Nah, karena mesti pasti nanya tuh, ya kan? Dari nanya dari siapa gitu kan. Nah, dari hamba Allah nih pak. Nah, saya datang ke pengurus masjid, saya bilang Pak alhamdulillah ada satu donatur untuk program wakaf. Kalau unitnya itu kan panjang instalasinya 5 meter, ya kan selangnya 5 meter. Nah, takut dari masjid ini terlalu panjang sumber airnya, boleh Pak izin masjid siapkan instalasinya. Nah, rencana Bapak mau pasang di mana? Jadi kita datang ke pengurus masjid ngasih tahu ada orang mau wakaf, terus kita tanya pasangnya di mana, terus dia suruh pasang instalasinya. Ingat supaya ini termanfaat dengan baik wakafnya si orang ini, pasang di benar-benar tempat yang terjangkau, yang terlihat sama orang. Kalau saya minta di depan, biasanya waktu di teras tapi di depan, orang masuk itu kelihatan. Nah, saya pernah beberapa kali saya cerita itu di daerah Bekasi Timur, masangnya di tempat wudhu, masangnya di dekat toilet. Mentang-mentang kita dekat dengan sumber air, dipasangnya di situ. Yang wakaf, gak ada yang minum. Ada yang minum satu dua orang kan, gak ketahuan. Begitu ditutup box lagi gak ketahuan. Oh saya Pak pasang di mana? Saya tanya. Menurut Bapak di mana yang bagus gitu kan? Di sini Pak, supaya jemaah bisa melihat. Oh tapi ini saya udah keramik nih Pak, gimana caranya? Ya Bapak harus keramik ulang. Apa nih bobok keramik? Dan mau dia? Mau, masjid itu mau. Jemaahnya? DKM-nya? Mau. Saya kasih contoh. Saya punya video jamaah masjid, salah satu masjid yang dia bobok itu keramiknya. Ada videonya? Ada videonya. Boleh di-share? Iya. Itu di masjid Ijtihad, masjid Al-Jihad Cilengsi. Itu mereka bobok loh keramiknya. Dibobok keramiknya. Kemarin saya masang di Tanjung Barat, ya di Jalan Nangka, Tanjung Barat itu juga dibobok keramiknya gara-gara saya tunjukin itu video ini. Ini Pak videonya dibobok keramiknya. Saya siap Pak. Bobok tuh keramiknya. Buat jalur. 2 jalurnya ya, jalur sumber air sama jalur pembuangan. Nanti buat bobok jalur sumber air nggak buat jalur pembuangan repot. Kemana-mana airnya. Jadi buat 2 salurannya. Jadi si tenis itu tinggal pipanya aja atau paralonnya. Paralonnya aja. Paralonnya. Iya. Bukan temboknya yang dibuat 2 enggak? Bukan, paralonnya Pak. Jadi 1. Tergantung nanti dia biasanya kan kalau sumber air kan pasti dia ngambil sumber air terdekat. Dia kan bobok kemana gitu kan. Nah kalau sumber air tergantung dia buangnya kemana, dekat aja. Nah sumber air terdekat. Nah ada yang masih bagus Mas, kalau saya buang ke sini kan kotor nanti halaman kan kotor, kena air kan berlumut kan. Nah dia bobok sampai ke jalur saluran, benar-benar saluran air. Kooperatif lah DKM. Kreatif ya DKM-nya. Itu yang di Al-Jihad itu benar-benar bagus. Jadi dia bobok itu pembuangannya benar-benar sampai pembuangan yang air saluran hujan. Saluran dari atas itu masuk ke situ menjadi situ. Nah, dan itu harus mau, karena kan dia nggak beli, dia cuma ngeluarin duit instalasi doang. Ibaratnya mohon maaf, instalasinya itu berapa sih? Saya pernah masang itu kurang lebih saja 300.000. Nah 300.000 maksudnya masjid nggak punya duit. Ternyata pasti Dia yang ngebobok itu. Dia yang ngobok itu 300.000. Sama dulu sudah sama tukang. Dikit kok, ngoboknya cuma dikit. Yang kemarin yang di Tanjung Barat setengah hari kelar. Dia videoin itu dari saya. Nih Pak, lagi di keramik, suara keramik itu kedengeran. Proses pemasangan juga dilihatin di dalam videonya. Iya. Jadi si teknisi datang gampang kan, tinggal titik pasang udah gampang sih. Air
pipa pembuangannya tinggal plung masuk ke paralonnya. Udah aman, bersih, lancar. Terus dipasangnya kan di belakang mesin kan, jadi nggak ketutupan, nggak kelihatan. Jadi instalasi benar-benar nggak kelihatan. Jadi dari bawah tingginya kurang lebih 50 cm. Nah 50 cm bersumber airnya terus dipasang di belakang mesin, nggak kelihatan, bagus. Nah itu yang pertama, udah closing, terus ngomongin wakaf. Terus yang kedua, Bu tadi kan teman saya nggak closing nih, so ngomongin wakaf juga nggak closing juga Bu. Ya nggak closing juga, itu tapi saya ada beberapa customer yang nggak closing pribadi, saya taruh wakaf closing Bu, kecuali yang tadi itu. Yang tadi itu saya yang belum banyak mobil tadi. Iya banyak mobil tadi, saya belum tahu cara apa nih. Lewat mobil kali Pak. Apa mobilnya apa aja nih? Kenapa milih mobil itu Pak? Oh iya mungkin tanya gitu ya. Bisa jadi Pak. Oh, karena itu terbaik. Kenapa nggak yang itu gitu? Iya. Barangkali. Nah, kalau yang nggak closing pribadi saya taruh wakaf banyak yang mau. Bahkan yang satu lagi itu yang jamaah saya di daerah Harapan Indah Bekasi, itu dia closing wakaf. Begitu saya cerita wakaf, saya cerita pribadi dia nggak closing, terus saya cerita wakaf, dia langsung ingat suaminya baru meninggal. Oh iya, ini bagus Mas, dan saya mau beli wakaf ini saya niatkan buat suami saya. Itu langsung ingat suaminya. Itu juga beli 2. Nah yang ketiga, cara yang ketiga, keluarga. Kayak tadi tuh, saya main ke rumah satu-satu keluarga kakak gitu kan, saya kumpulin kakak, terus saya ceritain sama ponakan-ponakannya. Ya kita ada program wakaf nih, sedekah nih. Lumayan kan, satu rumah satu mesin, keluarga saya banyak. Saya datang satu-satu gitu. Nah, mau mereka. Nah tinggal pakai namanya, kalau rame-rame pakai namanya nama siapa. Nah kalau udah kehabisan data, datang ke masjid. Saya suka datang ke masjid, saya tanya, Pak, pengurusnya siapa ya Pak? Oh dari mana Mas? Oh saya dari Kowe.